Hari ini gue mau ngebahas tentang gimana caranya bikin mantan lo kangen berat sama lo. Bahkan kalau mereka yang ninggalin lo. Ini topik yang pasti bikin lo penasaran. Apalagi kalau lo lagi dalam situasi di mana lo ngerasa masih ada yang belum selesai setelah putus. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, gue pengen lo ngerti satu hal penting dulu. Kalau orang yang lo putusin atau yang udah mutusin lo udah bener-bener move on, gak banyak yang bisa lo lakuin untuk bikin mereka balik. Ya, kalau mereka udah gak ada rasa sama sekali, lo gak bisa maksa seseorang untuk punya perasaan lagi. Tapi ada beberapa langkah strategis yang bisa lo ambil untuk menempatkan diri lo di posisi terbaik. Supaya kalau mereka masih ada sedikit rasa, atau bahkan sekedar penasaran, mereka bisa mempertimbangkan buat balik lagi ke lo. Nah, lo pasti bertanya-tanya, emang apa aja sih langkah-langkah yang bisa lo lakuin? Salah satu langkah pertama dan yang paling penting adalah lo harus benar-benar melepaskan mereka dulu. Kenapa ini penting? Karena kalau di hati lo masih merasa desperate, masih berharap banget mereka bakal balik, mereka pasti bisa ngerasain itu. Dan ini malah bikin mereka makin yakin buat ngejauh. Orang bisa tahu dari hal-hal kecil yang bisa lo lakuin. Misalnya gini bro, lo gak sengaja nelpon mereka, terus lo bilang, aduh maaf, aku gak sengaja. Padahal lo sengaja ngumpulin keberanian buat nelpon. Atau lo kirim pesan karena lo gak tahan lagi gak ngotak mereka. Padahal lo lagi ngejalanin aturan no kontak. Terus hal-hal kecil kayak lo gak sengaja nge-like postingan mereka di Instagram atau nonton story mereka. Itu bisa ngasih sinyal ke mereka kalau lo masih kepikiran atau bahkan masih ada rasa. Kalau mereka nangkep sinyal itu, mereka bisa jadi makin yakin kalau mereka udah ambil keputusan yang benar buat ngejauh dari lo. Karena ya, siapa sih yang pengen balik ke seseorang yang masih obsesif atau belum move on? Ini bikin mereka ngerasa lo belum selesai sama mereka. Dan itu bukan sesuatu yang bikin lo kelihatan menarik. Jadi, langkah pertama yang harus lo ambil adalah lo bener-bener harus move on. Gue tahu bro, ngomong move on itu gampang, tapi ngerasainnya susah banget. Dan ini kenapa gue bakal kasih tips yang lebih mendalam, biar lo bener-bener ngerti gimana cara ngejalaninnya. Nah, ketika lo bener-bener udah bisa melepaskan mereka, ini bakal bikin mereka mulai mikir, loh kok dia kayaknya udah gak peduli lagi ya? Kok kayaknya dia udah gak ngarepin aku lagi? Nah, disinilah hal yang menarik mulai terjadi. Ketika mereka ngerasa lo udah gak peduli lagi, lo jadi terlihat lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih mandiri. Ini bikin lo lebih menarik di mata mereka. Mungkin lo pernah dengar istilah, Anda tidak tahu apa yang Anda miliki sampai itu hilang. Ya kan? Nah, itu yang bakal terjadi di sini. Mereka akan mulai ngerasa kehilangan lo. Mulai ngerasa, kok dia udah gak ngejar aku lagi ya? Kok kayaknya dia udah happy-happy aja tanpa aku? Gue gak bilang ini pasti akan bikin mereka balik. Tapi ini pasti bakal bikin mereka mikir dua kali tentang keputusan mereka ninggalin lo. Mereka bakal mikir, apakah aku beneran udah move on dari dia? Apa mungkin aku yang salah? Dan di titik ini, kalau masih ada sedikit rasa atau ketertarikan dari pihak mereka, mereka bakal mulai ngerasa kangen, mulai ngerasa kehilangan. Tapi ingat bro, kuncinya adalah lo bener-bener harus melepaskan mereka. Jangan fake, karena dia bisa ngerasa kalau lo cuma pura-pura. Tapi gue juga ngerti, kalau untuk sampai di tahap melepaskan ini, nggak semudah itu. Butuh waktu, dan itu normal banget. Oke, sekarang kita bicara soal waktu. Waktu itu salah satu elemen terpenting dalam proses move on. Lo perlu kasih waktu buat diri lo sendiri untuk sembuh. Untuk perasaan lo jadi lebih ringan. Kadang lo mungkin mikir, gue udah nunggu lama, kok perasaan ini gak hilang-hilang juga? Gue mau lo tahu bro, itu normal banget. Apalagi kalau lo udah pacaran lama atau punya ikatan yang kuat sama mantan lo. Tentu aja butuh waktu lebih buat melupakan seseorang yang udah lama ada di hidup lo. Seseorang yang udah jadi bagian dari keseharian lo. Jangan terlalu keras sama diri lo sendiri. Beri diri lo ruang untuk merasakan kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Karena itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Kalau lo merasa terlalu lama terjebak dalam perasaan ini,
gue saranin lo untuk coba ngerefleksi. Tanyakan ke diri lo sendiri, kenapa lo masih terjebak di sini? Apa yang sebenarnya lo rindukan dari dia? Kadang, kita terlalu fokus sama perasaan kehilangan seseorang, sampai kita lupa bahwa mungkin yang sebenarnya kita rindukan adalah rasa nyaman, kebiasaan, atau bahkan fantasi tentang hubungan yang ideal. Coba bro, lo pikirin, apakah ada hal-hal lain dalam hidup lo yang bisa memberi rasa nyaman atau kebahagiaan yang sama tanpa harus terjebak di masa lalu? Di sisi lain, lo juga bisa mulai fokus pada hal-hal baru yang bisa ngasih lo kebahagiaan atau kepuasan yang sama. Misalnya gini bro, coba pelajari sesuatu yang baru, fokus sama karir, atau mulai hobi yang udah lama lo pengen coba. Gue tahu bro, ini mungkin terdengar klise, tapi lo akan terkejut melihat gimana hal-hal baru bisa ngasih lo perspektif yang berbeda dan ngisi kekosongan yang selama ini lo rasa. Selain itu, ketika lo mulai memperkaya hidup lo dengan hal-hal baru, lo juga jadi lebih menarik di mata orang lain, termasuk mantan lo. Mereka bakal ngeliat, wah, dia kayaknya udah move on, hidupnya makin keren. Aku ketinggalan apa ya? Di titik ini, lo mulai memasuki fase yang menarik. Ketika lo udah nggak lagi ngerasa desperate, ketika lo udah nggak terlalu mikirin mereka setiap saat, lo jadi punya kontrol penuh atas hidup lo lagi. Dan ini bro, adalah posisi terbaik yang bisa lo ambil. Karena dari sini, lo bisa melihat semuanya dengan lebih jernih. Lo jadi bisa lebih objektif dalam menilai hubungan lo yang dulu. Apakah benar lo masih mau balik sama mereka? Atau mungkin setelah semua yang lo lewatin, lo sadar kalau ada orang lain yang lebih cocok buat lo. Ketika lo udah sampai di fase ini, lo juga lebih siap buat ngebuka hati lo untuk orang baru. Dan percaya bro, orang yang udah move on dengan dewasa, yang udah benar-benar melepaskan masa lalu, itu jauh lebih menarik di mata orang lain. Mantan lo mungkin mulai ngerasa tertarik lagi, karena lo jadi orang yang berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menarik. Tapi di titik ini, lo juga udah nggak lagi terlalu peduli apakah mereka balik atau enggak. Lo udah berada di posisi di mana lo bisa bilang, kalau dia balik, bagus. Kalau enggak, gue juga baik-baik aja. Dan itulah kekuatan yang sebenarnya bro. Tapi jangan salah paham, gue gak bilang lo harus pura-pura move on buat bikin mantan lo balik. Lo harus benar-benar menjalani proses ini buat diri lo sendiri, buat kebahagiaan lo sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang datang dari orang yang udah bahagia dan puas dengan diri mereka sendiri, bukan dari rasa takut kehilangan atau ketergantungan. Dan ini penting, karena ketika lo udah berada di posisi ini, lo juga jadi lebih siap buat menghadapi kemungkinan lain. Misalnya, kalau mantan lo nggak pernah balik, lo nggak akan terlalu kecewa atau hancur, karena lo udah punya kebahagiaan sendiri. Lo udah punya kehidupan yang penuh, dan lo tahu kalau orang yang tepat bakal datang di waktu yang tepat. Atau mungkin mantan lo balik, tapi lo jadi punya perspektif baru dan sadar kalau ternyata dia bukan orang yang terbaik buat lo. Intinya, dengan menjalani proses ini, lo menempatkan diri lo di posisi yang kuat dan siap untuk apapun yang datang ke depan. Entah itu mantan lo balik atau orang baru masuk ke hidup lo. Lo punya kontrol penuh atas hidup lo. Dan lo bisa bikin keputusan yang terbaik buat kebahagiaan lo sendiri. Gue tahu bro, ini semua gak gampang. Move on itu proses yang butuh waktu, usaha, dan kadang banyak air mata. Tapi percayalah bro, dengan setiap langkah yang lo ambil, lo akan semakin dekat dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Lo bakal ngerasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan siap untuk menghadapi apapun dalam kehidupan romansa lo. Jadi, buat lo yang lagi berusaha move on, gue cuma mau bilang, lo kuat, lo bisa lewatin ini, dan di ujung sana, ada kebahagiaan yang lebih besar nungguin lo. Jangan takut buat melepaskan, karena kadang, dengan melepaskan, kita justru membuka jalan untuk hal-hal yang lebih baik masuk ke hidup kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.